Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke altcoins, boleh cek langsung di bagian belakang aja. Kita akan charting Render, Apex, dan Ton ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue akan masuk dulu ke Bitcoin Dominance, di mana kita bisa lihat di sini ya. Dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin Dominance terus turun ya, dan bahkan mulai pecah struktur ya, mulai membuat lower low. Nah, tentunya seperti biasa kalau terbentuk jangan kan lower low ya, koreksi dikit aja, belum ada lower low, biasanya dukun altcoin sudah mulai teriak-teriak. Nah, apalagi dikasih lower low, wah langsung banyak. Apakah ini adalah altcoin season ya? Ya, gue sih tetap ngingetin aja, di April Maret 2024 juga sama kok ya. Sama, orang teriak-teriak, udah nih, lihat ya, udah pecah ya. Ini bakalan BTC bakalan kayak 2021, dia akan lemah ya dibandingkan semua alts. Waktunya beli ini itu. Nah, udah tuh biasanya gitu, beli token ini, beli token itu ya. Masukin berapa juta jadi berapa miliar katanya ya. Banyak yang report malah bukannya profit malah boncos 80% begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena balance sheet-nya masih belum naik. Apa kesamaan April Maret sama sekarang? Sama-sama belum naik balance sheet-nya. Begitu. Kalau lu ngomong di sini nih, wah, ini ada kemungkinan nih ya, ada kemungkinan kita mulai masuk ke altcoin season. Ini masih mungkin karena ada terjadi peningkatan ya. Nah, tetapi sekarang belum ada. Begitu. Nah, karena ini belum ada ya udah santai dulu aja ya. Dan lagi-lagi kalau gue pribadi tetap mengingatkan seperti ini ya. Boleh nggak punya altcoin season? Boleh, gue pribadi pun punya ya 30%-an. Begitu. Jadi 70% BTC, 30% alts. Gitu. Nanti saat sudah mulai terjadi peningkatan balance sheet dan interest rate terus turun, nah disitulah pelan-pelan kita mungkin geser dari 70-30 jadi 65-35, 60-40, tapi bertahap karena pada faktanya pun di cycle sebelumnya ya itu bertahap peningkatannya, nggak langsung dar gitu, enggak ya. Dan ada masa-masa transisi di mana tadinya di sini sangat kuat Bitcoin dominance, nah di sini pelan-pelan melemah dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Yudis Tira ya. Makasih banyak warning-warning yang dikasih sebelumnya Bang Tosh. Kalau nggak lihat TCI udah kalap saya. By the way, boleh Bang diajarin narik-narik garis support dan resisten ala Bang Toshi gimana caranya? Saya ngikutin yang Bitcoin tapi mau praktekin di altcoin. Yang lain masih bingung di TF berapa lalu kayak gimana? Apakah harus setahun ke belakang cek historinya atau dari awal masuk market? Jadi gini, ini gue di daily ya. Ini gue itu selalu lakukan di daily. Rata-rata di daily. Lu tinggal lihat aja. Ini gue di D atau di W gitu ya. Biasanya antara D atau W. Kalau di D ya berarti di TF daily ya. Nah, untuk buat strukturnya seperti apa? Gampang banget. Kayak kemarin ini baru ada struktur baru ya. Nah, struktur baru ini terbentuk saat harga satu aset, bisa Bitcoin, bisa Ethereum, bisa yang lain-lain. Nah, dia mulai terhambat begitu. Nah, dia terhambat tapi nggak ada nih, nggak ada struktur tertentu, nggak ada MA, nggak ada apapun. Mulai corrective movement. Nah, saat ini terjadi corrective movement di daerah yang bisa dibilang nggak ada support dan resisten. Nah, ini bisa kita jadikan struktur begitu. Kalau di sini ya struktur resisten. Kalau di sini contohnya di mana dia membuat higher high, terus koreksi, terus naik. Nah, ini jadi support begitu. Sesimpel itu ya. Dan gue lebih sering pakai di daily. Apakah harus ditarik seberapa jauh? Nggak harus sampai setahun ya. Justru menurut gue struktur yang lebih baru biasanya lebih efektif begitu. Kalau strukturnya udah kelamaan dari cycle sebelumnya, kadang-kadang orang udah lupa aja. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai recency bias, orang udah lupa sama support resisten yang dulu-dulu. Kecuali support dan resisten yang besar lah gitu, misalkan ada di weekly, atau misalkan yang paling potent itu adalah struktur resisten all time high di cycle sebelumnya. Nah, itu biasanya kuat tuh. Kayak BTC itu bereaksi saat dia di daerah sini nih ya. Nah, di daerah sini tuh kalau kita lihat adalah all time high di cycle sebelumnya. Nah, dia struggling kan naiknya nih. Wah, kereject berapa kali. Sempat ngedam dulu 6%. Ngepam 8, ngedam 6. Turun, kereject. Baru akhirnya pap berhasil naik. Begitu ya. Oke, next. Dari MK12 official ya. Bang, saya seorang kuli, bukannya nggak mau belajar, tapi nggak ada waktu buat belajar. Kalau belajar hanya dari YouTube dan cuma ngikutin SOP dari TCI. Gimana bang? Sebenarnya nggak masalah ya, sebenarnya nggak masalah.
Sebenarnya mau DCA murni pun boleh, tapi kalau mau DCA murni mungkin fokusnya lebih ke Bitcoin dan Ethereum saja, jangan alts yang aneh-aneh, begitu ya. Nah, jadi ya sekali lagi mungkin gini ya, ini kan kalau lu baru banget nih, lu misalkan masih buta banget. Sekarang kita udah dalamnya kalau secara teori cycle ya, ini tuh sudah dekat-dekat menuju ke tahun all time high. Nah, maka dari itu ya kesannya risk reward ratio-nya udah berbeda jauh dibandingkan gua di 2022 gitu. Jadi kalau misalkan lu sekarang mau udahlah Bang, gua mau DCE murni dulu aja. Di waktu luang gua pelan-pelan gua belajar TA buat cycle selanjutnya. Itu boleh. Itu boleh. Ya, jadi mungkin boleh pertimbangkan itu. Sekarang DCE murni dulu aja di BTC atau Ethereum. Tinggal pilih mau berapa lama, per 2 minggu sekali, per seminggu sekali, tapi maksimum tuh sebulan sekali ya, karena kalau udah ngelewat dari sebulan tuh, aduh, kita nggak dapat harga rata-rata yang efektif gitu. Kalau gua sih saranin antara seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu yang paling gampang gitu ya, dan kemungkinan buat lupanya nggak terlalu parah lah. Kalau sebulan sekali kadang-kadang suka lupa ya. Next, dari Teguh Nugroho, saya all in meme coin alhasil kebakaran. Nah, ya udah jadiin pelajaran begitu ya. Kita sudah sering ngomong ya bahwa janganlah kita berpikir untuk all in ya. Terus jangan juga kita berpikir untuk terlalu banyak di meme coins. Gue pribadi ya, meme coins itu rata-rata kalau di satu cycle tuh paling 5%. Ya mungkin dia ngegedein kalau sampai dia ngepump begitu, ngepump. Tapi bukan karena gue alokasinya memang gede-gedean dari awal. Enggak ya. Jadi meme coins itu gue paling cuma 5% dari porto spot semua ya. Jadi saat misalkan meme coins yang ngepump ribuan persen, ya udah dia cuma ngegedein aja dari rasio, ya gua TP, udah enak gitu, nggak stres. Nah, jadi ya jadikan pembelajaran ya, sekarang kan kebakaran nih, semoga pakai uang dingin ya. Kalau pakai uang dingin ya udah bisa dipertahankan. Tapi kalau gua pribadi menyarankan untuk tetap punya Bitcoin dalam jumlah yang signifikan, bahkan kalau bisa jadi mayoritas ya. Ya minimal 60% lah, 60% ya. Supaya apa? Supaya jadi fondasi begitu, karena ya udah berapa banyak nih orang yang curhat kayak lu, aduh, Porto hancur, Porto kebakaran. Kenapa? Kebanyakan memes, kebanyakan alts begitu ya. Next, dari Tunggono Widara Payung ya. Manfaat paling besar yang saya rasakan dari channel TCI adalah ketenangan hati walaupun market naik turun. Thanks Bang. Gue happy banget. Kenapa? Karena ini mungkin sudah keberapa puluh kali ada orang-orang yang ngomong seperti ini ya. Ini artinya apa? Artinya Bro Tunggono ini sudah mengerti ya esensi dari trading cara TCI. Begitu ya. Nah, yaitu pakai apa? DCA dan tidak tebak-tebakan. Dan mungkin yang sering kali bikin orang panas tuh kalau nggak dengar, ya, kita harus siap dua arah. Banyak banget orang ngomong gini, wah nggak gentle lu. Ya, sebenarnya nggak banyak banget lah. Dulu April Maret aja sih. April Maret kan banyak yang rada gila tuh ya. Wah teriak-teriak bakal apa namanya, bakal altcoin season. Nggak seneng banget tuh waktu ngomong ini ada kemungkinan bisa koreksi ya. Nah gue bahas bahwa sudut pandang gue sebagai seorang trader adalah harus siap dua arah. Wah luar biasa itu ya, apa namanya, hinaannya. Wah nggak gentle lu. Bulbul, bear, nggak bisa di tengah-tengah. Wah, gimana sih di tengah-tengah, kalau gini caranya tebak-tebakan gampang dong, selalu bener, nggak bisa salah. Ya gue mikir, ngapain kita bisa salah gitu. Kalau kayak di perang dunia kedua, ngapain lu jadi Amrik, ngapain jadi Inggris? Kalau gue di perang dunia kedua ya, bahkan perang dunia ke-1 dan kedua, gue lebih prefer jadi Swiss. Jadilah Swiss, jangan jadi Amrik, jangan jadi Inggris. Lu lihat berapa banyak yang mati ya, bandingin sama casualty di Swiss ya. Gue ngerti mungkin ya orang kalau ngelihat gitu ya, ngelihat perang, wah perang dunia ke-1, perang dunia kedua, Amrik lagi, Inggris lagi, Amrik lagi, Inggris lagi, selalu dijadikan semacam hero. Kenapa mereka jadi hero? Karena menang. Begitu. Kalau mereka kalah ya mungkin mereka bukan hero-nya. Begitu. Nah, tapi jarang sekali orang memperhatikan Swiss. Ya, Swiss itu di tengah-tengah semua peperangan, ya, peperangan dunia 1 dan 2 ya. Tapi dia dengan santai ya di tengah-tengah aja. Nggak diinvasi, nggak diapa-apain ya. Nah, buatlah diri lu di market seperti di Swiss. Lu dia mau naik, mau turun, mau yang menang Amrik, mau yang menang Jerman, nggak masalah. Begitu. Harusnya seperti itu, tapi banyak orang pengen jadi hero. And guess what? Ya, hero dies. Ya, gue nggak tertarik jadi hero. Gue mau jadi orang yang survive di market. I'm gonna be Swiss. Gitu. Ya. Oke. Next. Dari Sentana, apa nih? Sentana PTR ya. Gue cuma mau bilang makasih banget buat Bang Toshi. Gue nonton channel lu dari 5 bulan yang lalu di saat BTC dapat 54.000 ya. Tapi gue belum punya cukup mental untuk ngelakuin DCA pada saat itu. Akhirnya gue masuk di harga 92K walaupun telat, tapi hati tetap adem karena wejangan tiap hari dari Bang Toshi.
Yes, happy gue ya, happy banget gue ngedengarnya kalau orang ngomong hati adem, nggak stres, bisa tidur. Itu karena banyak sekali trader investor yang nggak bisa tidur dengan posisi dia. Kenapa? Ya ujung-ujungnya karena melanggar 3 golden rules. Kalau nggak pakai uang panas, over leverage, atau berpikirnya pendek. Begitu. Wah, gue sehari ini harus untung berapa? Gue seminggu ini harus untung berapa? Kalau 3 itu dilanggar aja, salah satu aja, susah tidur ya. Nah jadi sekali lagi ya, ciri-ciri lu sudah mengerti cara pandang TCI ya. Salah satu ciri-cirinya yang paling generalnya adalah lu nggak stres, hati adem begitu. Karena kalau hati nggak adem, nah itu kemungkinan besar lu belum get the esensi dari cara trading TCI ya. Next dari Sunrise, intinya kalau di market usahakan tahu kegunaan atau fungsi apa koin tersebut. Kalau nggak tahu namanya spekulasi. Gimana jadinya kalau kita berdagang tapi nggak tahu apa yang diperdagangkan? Kan aneh. Bener, setuju ya. Jadi ya harusnya apalagi ya kalau kita ngomongin jangan kan alts, BTC aja harusnya orang mengerti dulu kenapa mereka punya BTC. Begitu mengerti dulu apa yang membuat BTC itu berharga. Ya kalau dijelasin di sini kepanjangan. Kayaknya gue dulu pernah bikin itu salah satu video-video awal gue mengenai kenapa Bitcoin berharga. Lu boleh check out lah ya. Boleh check it out, sorry bukan check out. Kalau check out lu belanja ya. Di sini nggak ada bayar-bayaran soalnya ya. Check it out ya karena for free semuanya. Nah, gue setuju. Ya, jadi kalau sampai lu nggak tahu apa gunanya, itu spekulasi. Maka dari itu meme coins jatuhnya ke spekulasi. Nah, lu kebayang nggak kalau meme coins lu itu menjadi mayoritas dari porto lu? Berarti porto lu porto spekulasi semua. Begitu. Ya jadi makanya sangat penting untuk kita tahu alokasinya seperti apa ya. Semakin ada fundamentalnya ya, semakin udah ada bukti adopsinya, itu mungkin boleh lebih besar ya. Tapi kalau misalkan tidak ada utility, tidak ada fundamental, ya kalau kita merasa oh ya siapa tahu bang ya sekarang kan kalau lagi meme coin season tuh bisa aja ngepump, ya boleh-boleh aja. Tapi lu pure bermain price action, which is itu ya bener juga, gue setuju sama Bro Sunrise, speculation. Nah sekali lagi, yang penting adalah mitigasinya. Jangan sampai meme coins lo tuh menjadi mayoritas semua porto lo begitu ya, karena udah terlalu banyak orang yang curhat, hancur bang, hancur bang, hancur bang. Ya karena kenapa? Karena itu seperti lo membuat rumah di pasir begitu, fondasinya nggak kuat ya. Oke, next dari Indra Kurniawan. Kok mau tanya, saya modal 10 juta, 60% BTC, 30% Celestia, 10% Doge. Kira-kira untuk sekarang apa porsi BTC dikurangin atau gimana? Enggak, menurut gua BTC bahkan ya kalau mau jadiin 70 nggak apa ya. Tapi jangan dikurangin dulu ya, kita tunggu sampai balance sheet mulai naik ya. Kita udah bahas beberapa kali sebelumnya, sebelum balance sheet mulai naik, jangan terlalu jor-joran di altcoins. Karena ya lu tanya sendiri deh sama orang yang kemakan sama dukun altcoins di April Maret. Kira-kira apa kesan-kesannya ya? Kesan-kesannya pasti bangke. Ya gue minus parah, semuanya gitu rata-rata ya. Nah jadi ya itu aja sih ya. Sebelum balance sheet mulai naik, ya tetaplah konservatif di 70-30 ya. 30-nya lu boleh kok macam-macam cari-cari altcoins yang aneh-aneh, monggo ya. Berkreasilah di 30%. 70-nya udah jangan oprek-oprek gitu ya. Next, Eri Hate Tech seperti ya. Makasih Mak Toshi, kedepannya nggak akan pakai uang panas. Oh ini gue inget yang kemarin all in pakai uang panas, tapi untungnya profit nih. Nah jadi 30% profitnya kemarin gue stay in market, uang panasnya udah mau dipakai. Maaf, nama akunnya aneh, ini akun buat stok mantap. Aduh, oke nggak apa-apa lah ya. Tapi hati-hati stockingnya jangan berlebihan ya. Nah, jadi gini, ya udah lu kan udah belajar bahwa ya jangan pakai uang panas. Lu kebetulan hoki profit. Begitu. Ini sama aja kayak lu lagi nyebrang jalan gak lihat mobil, boom, tiba-tiba lu nyaris ketabrak. Untung enggak. Nah, lu harusnya belajar kan, next time ya jangan nyebrang. Jangan nyebrang sembarangan, tunggu sampai ada rambu-rambunya lu boleh nyebrang. Nah, jadi itu adalah warning lu. Lu untung gak ketabrak. Begitu. Malah bukan cuma untung gak ketabrak, lu untung profit. Nah, tapi pastikan ya ke depannya jangan sampai tergoda lagi untuk melakukan all in pakai uang panas. Itu udah kombinasi yang menyeramkan soalnya ya. Sip. Next dari mana nih? Dari blog C, ya inilah ya rada panjang. Nyimak selalu dari Korea. Wah, mantap ya, dari Korea. Asik nih. Di Korea kerja apa nih? Penasaran gue ya. Coba nanti boleh komen lagi di bawah. Siapa tahu dipilih lagi satu ya. Oke. Next dari Genius M ya. Itu EMA atau MA yang dikatakan admin. Wah bagus nih ya pertanyaannya ya. Kita SMA ya, Simple Moving Average, jadi bukan EMA. Kalau bedanya apa? Simple banget. Kalau EMA itu
data-data yang lebih baru itu dianggap lebih berat gitu, lebih penting gitu. Jadi makanya kadang-kadang EMA itu bisa sedikit berbeda begitu, karena misalkan beberapa data, gue lupa berapa ya, berapa candle terdekat itu kayak kesannya porsinya lebih gede lah gitu ya. Makanya kalau gue pribadi sih lebih suka pakai SMA, tapi ada juga suka pakai EMA. Menurut gue nggak salah juga sih, tapi yang gue rasa lebih pas SMA gitu ya, atau simple moving average. Next dari Vivo Abdullah. Bang, sudah pernah bahas belum cara melihat data ekonomi, FOMC, dan sebagainya? Oh, ini udah ya. Tapi boleh, nggak apa kita ajarin lagi. Simple banget. Lu cari investing.com ya. Udah lu klik di sini ya. Kalau lu klik investing.com keluarnya akan seperti ini. Nah, ini di kayak main page-nya dia lah. Nah, setelah lu klik seperti ini, klik di sini, Economic Calendar. Setelah lu klik, keluarlah seperti ini. Dan tinggal diubah ke ya waktu lu di mana ya, tergantung lu Indonesia mana ya. Kalau gua di WIB berarti GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta, klik keluar ya, nggak usah pikir-pikir lagi ini jam New York atau enggak, udah bisa langsung ganti ke jam di mana lu tinggal ya. Oke. Next dari Usman Effendi ya. Kotoshi, saya newbie ingin info, apakah yang dimaksud dengan terlikuidasi ketika Bitcoin tiba-tiba naik atau turun? Bukankah posisi Bitcoin bisa tetap kita hold sampai seperti di saham, yang mana harga naik atau turun? Oh ya, oke. Intinya ini spot sama futures ya. Kalau spot bener, nggak ada likuidasi begitu. Cuma ya antara lu bisa jual di harga tinggi atau harga rendah aja. Bener, seperti yang Bro Usman katakan di sini. Kalau untuk terlikuidasi adalah posisi futures, di mana sifatnya itu ya kayak yang Bro Santoso bilang, itu seperti apa ya? Sebenarnya lebih kayak gini, kita tuh membeli dengan eh, daya ungkit atau leverage begitu ya. Misalkan kita punya duit $100, tapi kita pengen beli dengan daya beli yang lebih besar kali 100 misalkan, berarti ya 100 kayak 100 begitu ya. Nah, itu dengan futures. Kalau menurut gue pribadi, lu newbie, jangan sentuh dulu futures ya, spotnya udah hatam ya, udah hafal. Nah, baru pelan-pelan belajar futures begitu. Ya, itu pun kalau mau, karena ada yang udahlah nggak usah bang, pusing gitu. Malah gue suka kadang-kadang jadi berantakan. Ya nggak apa-apa ya. Mau spot only juga nggak masalah ya. Next dari Hen Junior, profit ETH udah 40%. Makasih Bang Toshi, you're welcome. Next dari Kiki Alfian, Kotoshi sarannya buat DCA 1 bulan 3 kali. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau gua sih paling maksimum tuh di sebulan sekali. Jangan lebih lama lagi. Per 2 bulan sekali, per setahun sekali. Aduh, itu harga rata-ratanya nggak kena ya. Kalau gua menyarankan antara seminggu sekali sampai sampai sebulan 2 kali juga boleh ya, alias per 2 minggu juga boleh begitu. Tapi kalau lu mau 3 kali, siap-siap aja ya, boleh-boleh aja sih. Kalau lu nggak mau susah, lu boleh pakai toko kripto ya. Ini enaknya kan ya udah pakai exchanger lokal, semuanya bisa diotomasikan. Nah, mereka ada DCA, ada fitur DCA yang gratis, lu bisa langsung pakai. Misalkan lu pengen beli BTC seminggu 2 kali bisa, bahkan dia bisa di customize sampai per sejam sekalipun bisa begitu ya. Jadi nggak mungkin ketinggalan, tinggal jangan lupa deponya aja gitu. Kalau depo dia otomatis per 2 minggu atau per seminggu, tergantung settingan lu, dia akan langsung otomatis beli ya. Next, beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate, di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy.
Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk ke render. Untuk render, bagi lo yang agresif, congratulations, profit sebesar berapa nih? Sebesar 7,63% ya. Karena kita kebuka posisi long, retest 1, retest 2 di angka 7,34 ya. Ini struktur yang sebenarnya relatif baru, terbentuk di tanggal 21 dan 22 November kemarin. Sekarang ke retest sebagai support dan berhasil memantulkan render. Nah, tapi buat lo yang konservatif, lo kan kemarin tutup jam 8:30 karena 8:30 kemarin mulai keluar data penting ya. Nah, buat lo yang tutup di 8:30, lo profit sebesar, coba kita cek di sini ya, berarti kan di candle ini 3,17% ya, sedikit lebih kecil tapi lebih safe begitu, karena ya ini untungnya datanya membuat market ngepump, makanya pas waktu lu buka long. Tapi kebayang kalau kebalikannya. Nah, makanya kenapa yang konservatif tutup duluan saat keluar data penting begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada perubahan karena terjadi reclaim, maka buy limit pertama di angka 7,89, lalu kedua di 7,34, yang ketiga di MA200 di angka 6,56. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi long sama-sama terjadi ya di AVAX juga. Retest 1, retest 2 di angka 40,77. Nah, target TP-nya buat yang konservatif kena kemarin ya. Buat yang konservatif kena di angka 43,21, berarti lu profit kurang lebih sebesar, wah lumayan juga ternyata, 6,3% ya. Nah, buat yang agresif masih dipertahankan posisi longnya sebenarnya nggak masalah karena memang dia belum terjadi pemecahan struktur, bukan pemecahan struktur, tapi dia belum sampai jebol dari support ya. Tinggal ya tinggal di adjust aja ya. Target TP-nya sekarang di angka 45,55 karena ada perubahan ya dari hari kemarin. Untuk posisi spotnya di angka 40,77, di 38,10 dan di 35,85. Next kita masuk ke ton. Untuk ton dia terjadi reclaim, maka di sini kita ada setup baru sih sebenarnya ya. Apabila besok ton daily close-nya masih di atas dari 6,21, kita bisa limit posisi long di sini ya di 6,21. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band. Untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 6,61. Untuk posisi spotnya 6,21 ya, yang bisa dibilang confidence sama 200 lah, cukup dekat. Lalu buy limit kedua di 5,965 dan ketiga di MA20 di angka 5,652 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan dulu 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi janganlah menabur hal buruk, sebanyak mungkin menabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.